Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 17 dan ayat 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 17 dan ayat 18 bunyinya demikian. Saudara-saudaraku yang kekasihi, karena kamu sudah mengetahui tentang hal ini, berhati-hatilah supaya kamu jangan dibawa tersesat oleh kesalahan dari orang-orang yang tidak mengenal hukum. Janganlah kamu jatuh dari imanmu yang kokoh. Ayat 18, namun bertumbuhlah di dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita tahu bahwa mengalami pribadi yang bertumbuh secara rohani. Mengalami pribadi yang bertumbuh secara rohani. Mengalami pribadi yang bertumbuh secara rohani itu tidaklah gampang. Manusia boleh bertumbuh dengan perubahan-perubahan dari hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan berganti bulan, dan setiap situasi dan kondisi kehidupan. Tetapi bertumbuh secara rohani adalah unik, dan kalau ketidakhati-hatian di dalam perjalanan iman, maka iman mudah untuk runtuh. Kita bisa tersesat dan kita bisa digodai dengan keunikan daripada kuasa-kuasa di dunia ini. Itu sebabnya pada pagi hari ini firman Tuhan, kebenaran rohani memberitahukan kepada kita bahwa mengalami pribadi yang bertumbuh secara rohani adalah satu kewajiban yang dimiliki oleh orang percaya bagi mereka yang sudah menerima anugerah dari Allah di dalam Yesus Kristus untuk melihat kemuliaan, kebesaran, dan keagungan. Baik itu kita hidup di tengah dunia ini maupun juga kekekalan yang akan datang nanti. Kalau hidup kita tidak bertumbuh secara rohani, sekalipun badannya besar dan gagah dan ganteng, sekalipun kita memiliki segala sesuatu untuk di dunia ini, tetapi kalau kita tidak bertumbuh secara rohani, maka sia-sialah semuanya itu. Karena itu Rasul Petrus memberitahukan kepada jemaat-jemaat bahwa mengalami bertumbuh secara rohani adalah satu kewajiban yang harus dimiliki oleh orang percaya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang perlu kita garis bawahi pada saat ini dengan mendasari ayat firman Tuhan 2 Petrus pasal 3 ayat 17 dan ayat 18 ini adalah orang yang tidak bertumbuh secara rohani, dia tidak pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Dia tidak pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Dia maunya yang enak-enak. Orang yang tidak bertumbuh secara rohani di dalam kehidupannya, dia punya pujian dan penyembahan. Dia punya doa yang tak pernah putus-putusnya. Dia punya keyakinan akan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia mentaati hari Minggu sebagai hari di mana orang percaya beribadah. Tetapi ada hal-hal tertentu yang dia tidak bisa terima apabila dia menghadapi tantangan, apabila dia memikul salib di dalam hari-hari hidupnya, atau apabila dia menghadapi sesuatu yang tidak diterima oleh orang-orang yang tidak menerima Tuhan, dia juga ikut tidak terima hal itu. Padahal ini adalah salah satu salib yang harus dipikulnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satunya adalah kita menderita di dalam Tuhan, mengalami penderitaan di dalam Tuhan.
adalah salah satu cara hidup, pengalaman hidup rohani di dalam perjalanan kehidupan yang sedang jalani ini. Di saat kita menghadapi cobaan, kita disakiti, kita tidak terima. Di saat kita digodai dengan cara-cara yang unik dan luar biasa, semua itu kita tidak bisa sabar menghadapi semuanya itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa memuji Tuhan setiap saat. Kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita aktif di dalam setiap hari-hari besar, saudara. Tetapi hal-hal yang kecil kita tidak setia. Makanya itu firman Tuhan berkata, setia sebagaimana setia di dalam perkara besar, kita juga harus setia di dalam perkara yang kecil. Dianggap remeh bagi orang dunia adalah berharga bagi Tuhan. Dan itu adalah mulia bagi Tuhan, saudara. Dianggap ini sesuatu yang biasa-biasa. Tetapi bagi Tuhan hal yang biasa itu menjadi hal yang mulia. Itu sebabnya saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita menderita tapi sabar menderita ikut menderita. Kita pikul salib tapi sabar mengikut pikul salib itu. Dan berbagai macam persoalan dan tantangan kehidupan. Yang sampai orang percaya dari hidup di tengah dunia ini. Dia bisa turun sampai kepada ketertinggalan, keterbelahan saudara. Tapi kita tidak pernah takut dan khawatir. Karena suatu hari kelak hidup di dunia ini dan hidup yang akan datang. Tuhan mengangkat kita dan membawa kita ke dalam keberkatannya Tuhan. Sungai berkatnya Tuhan. Dan Tuhan mengiringi jalan hidup kita dengan segala kuasanya, kemuliaannya, kebesaran dan keagungannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin hari-hari hidup kita menghadapi berbagai macam persoalan saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita tidak seperti yang dialami oleh orang lain. Bertubi-tubi dan lebih menderita lagi. Nah, saudara, lebih ketertinggalan lagi. Barang kita dirampas oleh orang, dicuri oleh orang, diambil oleh orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jabatan kita diterima, diambil oleh orang lain. Bahkan juga kita hari lepas hari. Bagiannya kita itu dibagi-bagi dan diambil, dicuri, dirampok. Dan orang lain menjadi gaya-gaya dalam hidup kita di atas tanah kita, kekayaan kita, keberkatan kita, kuasa kita, saudara. Kekuasaan kita, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di saat-saat seperti itulah yang kita jaga bagaimana iman kita, kerohanian kita bertumbuh secara rohani atau tidak, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup orang percaya, perjalanan iman hidup orang percaya itu tidak seperti dia terus ada setara, dia terus ada seperti pada awal kita mengenal Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tahapan kita mengenal Tuhan, hidup kerohaniannya lain setelah kita mengenal Tuhan. Dan kita sudah mengundang Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam Tuhan. Dan kita sudah lama tinggal di dalam Tuhan. Dan kita punya makanan rohani juga sangat berbeda, saudara. Ketika Rasul Paulus berkata, ketika aku masih kecil, aku hidup seperti anak kecil. Tapi ketika aku dewasa, hidup dan makan dan minum dan kehidupan pun juga seperti dewasa. Perkataan juga seperti dewasa. Mengalami pengalaman-pengalaman hidup juga seperti orang-orang dewasa di dalam iman, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya jika rohani kita tidak bertumbuh, maka juga pikiran kita juga akan terus hidup seperti anak-anak, saudara. Tidak akan mengalami pikiran yang dewasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang bisa beriman tapi perbuatannya itu kosong, saudara. Orang bisa mengaku Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, tapi tidak melakukan seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Tuntutan Tuhan Yesus tidak mau dia lakukan, saudara. Ini masalah saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya bertumbuh secara rohani itu adalah salah satu kewajiban yang bagi orang-orang percaya yang bertumbuh di dalam kerohaniannya. Hal yang kedua adalah orang yang tidak bertumbuh secara rohani, dia tidak dapat memakai hal-hal rohani yang dalam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang tidak bertumbuh secara rohani tidak dapat memakai hal-hal rohani. Kalau kita itu sempurna adanya, kita mengenal Tuhan juga harus secara sempurna juga, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Allah kita itu sempurna adanya. Allah kita itu kudus adanya. Allah kita itu tidak ada kekurangan dan keterbatasan. Allah kita tidak bisa dapat dipermainkan dan memainkan saudara. Allah kita itu tidak ada orang yang dapat membanding-bandingkan dengan segala perbandingan yang ada di dalam dunia ini. Allah kita itu lebih luar biasa. Allah kita itu adalah Allah yang sempurna kekal adanya. Kolose pasal 1 ayat 19. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang memiliki kerohaniannya masih kanak-kanak, mereka tidak akan mengenal secara sempurna. Saudara, karena itu ayat 13, ayat 18 itu kita harus bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Kita dituntut bertumbuh secara rohani, saudara, supaya kita menggunakan hal-hal yang rohani yang paling dalam dan rohani yang dapat dinyatakan segala kuasa dan kemuliaan di dalam kehidupan kita. Mengapa banyak orang sampai saat ini belum paham firman Allah secara sempurna? Firman-Nya hanya itu terus. Pujiannya hanya itu terus. Kesaksiannya hanya itu terus. Dia punya isi doanya hanya itu terus. Dan tidak pernah berkembang di dalam setiap saat, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini sayang. Ini kasihan bagi mereka. Mereka seperti ini, saudara. Bagi orang percaya bertumbuh secara rohani, hari-hari hidupnya semakin hari semakin dewasa, hari-hari hidupnya semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin kaya di dalam pengetahuan, semakin hari semakin kaya di dalam setiap perkataan. Banyak hal yang dia akan mengerti sebagai orang-orang yang sedang bertumbuh secara rohani di dalam kehidupannya, saudara. Itu sebabnya mengalami pertumbuhan secara rohani adalah adalah salah satu tindakan perjalanan iman, perjalanan hidup kerohanian kita yang dikehendaki dan dituntut oleh Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita harus bertumbuh secara rohani dan kita melakukan hal-hal rohani secara dalam. Jadilah dan hiduplah seperti orang-orang yang berrohani di dalam Tuhan. Tuhan akan mengangkat kita dan memberikan kita kemenangan lepas kemenangan. Setiap saat orang percaya, orang-orang berrohani, orang yang bertumbuh di dalam iman, pasti dia berhadapan dengan banyak tantangan. Tapi tantangan-tantangan kehidupan itu akan membawa dan mengantar dia kepada kerohanian yang dalam. Dia akan bertumbuh iman secara rohani, secara dewasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia akan melakukan banyak hal, perkara-perkara yang besar di dalam kehidupannya, membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian firman Tuhan singkat pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.